sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah salat mushola Al-Nur yang terhormati, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya alhamdulillah sampai pagi ini kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, sehingga bisa melaksanakan seluruh aktivitas kegiatan kita, diantaranya ibadah kita yakni sholat subuh dan alhamdulillah diberjamaahkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima seluruh aktivitas ibadah kita, mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan hidup kita dalam keadaan istiqomah, mati dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita sekeluarga nanti masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat beserta salam selamanya terlimpahkan kepada panutan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan yang turut pada ajarannya sampai yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mengisi kekosongan karena biasa yang tugas lagi berhalangan. Izinkan saya menyampaikan materi yang sebelumnya saya sampaikan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 2 yang saya sampaikan kemarin, ahsiban nas ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Dan Allah menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sungguh akan menguji kamu minal khawf, dari rasa kekhawatiran, rasa ketakutan, wal ju' kelaparan, wal khawf wa naqsin minal amwali wal anfus sedikit harta, jiwa, wasamaras dan buah-buahan, wa basyiris sabirin. Dan Allah firmankan, berilah kabar dari Muhammad bagi orang-orang yang sabar. Bagaimana yang sabar itu? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu apabila mereka ditimpakan sebuah ujian, sebuah cobaan atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka senantiasa mengucapkan dengan sepenuh hati dan menyadari dirinya, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami asalnya dari Allah dan kepada Allah lah kita akan kembalikan. Hadirin rahimakumullah, dalam firman Allah yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sungguh Allah akan menguji kamu bisyarri wal khairi fitnah, dengan kebaikan dan keburukan sebagai ujian. Jadi ujian dari Allah itu bukan hanya keburukan saja, bukan hanya kejelekan saja, tapi kebaikan pun merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh ujian kebaikan, kita diberikan badan yang sehat, rumah yang bagus, mobil yang mewah, harta yang melimpah. Ujian bukan Pak? Ujiannya manis apa pahit? Manis Pak. Badan sehat, istri cantik. Istrinya berapa Pak? Satu aja lah, nggak habis katanya. Baru satu Pak. Barusan. Mobilnya mewah, hartanya melimpah, tanahnya di mana-mana. Anak-anaknya udah ganteng-ganteng, cantik-cantik, pinter-pinter. Kira-kira ujian itu enak apa enggak Pak? Enak. Wasyar, ada lagi ujian kejelekan, keburukan. Badannya udah sakit-sakit, istrinya jelek, naudzubillah bawelnya.
Ya udah jelek bawelnya nauzubillah kan pusing Pak. Rumahnya ngontrak gak ada duit untuk bayar kontrakan. Anak-anaknya gak ada yang bener, nakal semua. Tiap hari ditelepon terus ditagih utang. Masyarakat gak ada yang deket sama kita. Dan lain sebagainya. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tapi pahit ini begitu. Pertanyaannya, kita pengennya diuji pahit apa diuji manis? Pak, kita pengen diujinya dengan kebaikan apa dengan keburukan? Pertanyaan selanjutnya, kenyataannya yang lulus ujian lebih banyak diuji dengan kebaikan, lebih banyak diuji dengan kekurangan dan keburukan kira-kira. Contohlah di bidang materi, lebih banyak yang lulus diuji dengan kekayaan, apa yang lebih banyak diuji dengan kekurangan atau kemiskinan? Realita nih, dalam kehidupan sehari-hari kita lihat kiri kanan kita. Sekali lagi, lebih banyak yang diuji itu lulus dengan kebaikan. Contoh misalnya dengan materi, lebih banyak yang lulus diuji itu dengan kekayaan apa kemiskinan? Kekurangan. Pertanyaannya Bapak Ibu pengen kaya, pengen miskin? Pengen kaya, kaya apa? Oh kaya hati. Berarti nggak mau kaya harta ya, cuma pengen kaya hati doang. Nah, dinayimakumullah. Kalau dibanding-banding kedua-duanya yang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga yang lulus diuji dengan kebaikan atau kekayaan kalau materi. Ada juga yang lulus diuji dengan kemiskinan. Tapi tidak sedikit pula ada orang yang justru diuji dengan kekayaan itu malah semakin sombong. Bahkan ada yang lebih sombong lagi. Udah diuji dengan kemiskinan, dia tidak pernah mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih sombong lagi. Jadi sebetulnya kalau kita bicara masalah materi dan kekayaan, bukan kekayaan yang menyebabkan manusia itu celaka. Bukan kekayaan yang menyebabkan manusia itu masuk neraka. Bukan kekayaan yang menyebabkan manusia itu akhirnya menjadi sombong. Kekayaan itu diibaratkan itu pedang, Pak. Pedang itu tergantung siapa yang megang. Kalau yang megang pedang itu jagal, ya mungkin dimanfaatkannya untuk memotong kambing, memotong ayam, memotong sapi, dan untuk kemanfaatan yang lain. Kalau yang megang pedangnya itu orang baik. Tapi kalau yang megang pedangnya itu orang jahat, yang megang pedangnya itu perampok, pencuri, justru pedang itu digunakan untuk kejelekan. Jadi sebetulnya jangan khawatir dan jangan takut dengan kekayaan. Tapi justru kebanyakan orang terpeleset juga justru dengan kekayaan ini. Karena apa? Karena ketika kita dipuji dengan kekayaan, pintu kemaksiatan pun terbuka lebar. Sekali lagi, kalau kita diuji dengan kekayaan, pintu kemaksiatan pun terbuka lebar. Betul gak kira-kira? Karena fasilitasnya ada, Pak. Mobil ada, rumah bagus, duit ada. Mau beli perempuan yang harga 80 juta duitnya ada. Makanya kalau kekayaan ini dipegang bukan oleh orang yang beriman, bahaya, Pak. Kalau kekayaan ini dipegangnya oleh orang yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kecelakaan ada, Pak. Dan sebaliknya pula, diuji dengan kefakiran, diuji dengan kemiskinan, banyak juga orang yang celaka. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, kadzal faqru ayyakuna kufron. Terkadang kefakiran akan menimbulkan kekufuran. Saya tinggal di daerah selatan, Pak, daerah Sukabumi Selatan, tepatnya di daerah Pelabuhan Ratu. Maaf, dulu waktu saya kecil gereja cuma satu. Sekarang gereja lebih dari 5. Berarti kalau kecil saya di kampung dulu umur sekitar 12 tahun,
Sekarang umur saya 44 tahun. Udah sekian puluh tahun yang lalu perkembangan non-muslim luar biasa. Ketika kami sering berkonsultasi sama tokoh-tokoh yang ada di sana, penyebabnya apa? Penyebabnya mayoritas adalah materi. Ketika misionaris datang ke sana, datang kepada nelayan-nelayan, terutama yang nelayannya nelayan miskin, dari mulai perahu dikasih, jaring dikasih, hasil lautnya dibeli. Setiap bulan keadaan keluarganya dijamin, makanya disupport. Tapi syaratnya cuma satu, setiap hari Minggu ikut kebaktian. Awalnya mereka nolak, Bapak nggak apa-apa, sholat silahkan, Jumatan nggak apa-apa, tapi saya cuma minta setiap minggu datang ke gereja, cuma ikut baktian. Orang kampung nanya kebaktian itu apa? Ya cuma itulah, nanti makan-makan, cuma nyanyi-nyanyi doang. Nyoba sekali, nyoba 2 kali, ternyata asik ya. Di gereja cuma nyanyi-nyanyi doang dan makan-makan, sementara kehidupan diri dan keluarganya dijamin. Akhirnya timbul kata-kata kufur ya dalam mulutnya. Enakan jadi non-muslim kayaknya ya, kagak sholat saja duitnya banyak-banyak. Kita sholat tiap hari susah katanya. Pertanyaan itu, banyak gak orang yang terceleteh di mulutnya ngomong kayak demikian? Si Ahong, si Aseng, si Malingseng, siang-siang aja kagak sholat kaya-kaya. Kok perasaan kita sholat tiap hari gak kaya-kaya? Ada gak orang yang terkadang terlontar dari mulutnya kayak demikian? Hadirin rahimakumullah. Makanya baik kebaikan maupun keburukan, kekayaan maupun kemiskinan, dua-duanya sama-sama ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kemarin saya sampaikan, Rasulullah SAW mengingatkan, ad-dunya darul bala. Dunia ini adalah tempatnya cobaan. Saya yakin selama hidup kita, apalagi yang usianya sudah di atas 50 tahun, yang namanya manis, yang namanya pahit, itu pernah merasakan. Mungkin yang terpuruk sekarang keadaannya, saya yakin dulu pernah merasakan kejayaan. Yang sekarang sedang susah keadaan ekonominya, saya yakin mungkin dulu pernah merasakan di atas puncak. Yang sekarang merasakan tersingkirkan oleh temannya, tetangganya, dicuekin dan lain sebagainya, dulu dihormati dan sangat disegani oleh orang lain. Itulah kehidupan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Cuman sayang kebanyakan orang kita, terutama orang Indonesia nih, persaudaraan lebih dekat, lebih akrab dengan pertemanan, persahabatan kalau kita dalam keadaan manis. Betul nggak Pak? Duitnya lebih banyak, kekuasaannya lebih berkuasa, relasinya lagi ngapain kemana-mana, tinggal cuma tanda tangan aja bisa mengambil keputusan untuk orang lain. Jangankan Pak, saudara jauh, jangankan saudara dekat maksudnya. Jangankan saudara dekat kalau sedang kaya Pak, saudara jauh aja pada ngaku saudara, padahal gak pernah ngasih apa-apa tuh, ngaku saudara aja udah bangga mereka. Tapi kalau dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan susah, kerjaannya sudah kagak ada, kita udah terjatuh, benar-benar terjatuh. Jangankan saudara jauh Pak, saudara dekat saja banyak yang gak mau mendekat. Betul gak kira-kira? Kita kalau sedang terpuruk Pak, datang ke saudara kita, padahal punya cuman hanya datang silaturahim, dikira mau minjem duit Pak, dikira mau ngutang. Gimana perasaan kita seperti demikian? Mengenang. Tapi bagi orang yang beriman yakin, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Begitulah Allah memutarkan hari-hari di antara manusia. Ada saatnya kita di atas, ada saatnya di bawah. Makanya peribahasa kita, roda itu berputar. Ketika posisi kita di atas, ketika posisi kita lagi senang, lagi makmur, jangan sombong. Karena Allah mah sekejap mata kalau menjatuhkan seseorang. Dan ketika kita dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan susah, ekonomi kita benar-benar terjatuh, jangan pesimis. Karena pada hakikatnya yang ngasih rezeki itu adalah
Allah. Sebagai penguat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidaklah kami menciptakan binatang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezeki. Tidak ada binatang melata yang terkecil sekalipun di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Kalau kita banding-bandingkan antara kita dengan binatang, contoh kecilnya cecak. Kalau masalah urusan nyari rezeki, harusnya yang lebih stres nyari rezeki itu cecak, Pak. Cecak hinggap di mana? Di dinding. Makanannya apa? Nyamuk. Ketika cecak mau makan nyamuk, nyamuknya terbang. Stres gak kira-kira? Stres, Pak. Stresan cecak ketika cari rezeki, cari makan. Dia cuma bisa nempel di dinding, makanannya nyamuk. Ketika ngejar nyamuk, nyamuknya terbang. Tapi karena cecak menyadari bahwasanya dia nyari rezekinya kayak demikian, dia tetap mengintip, dia tetap jalan dan dia tetap berlari. Walaupun cecak itu kadang-kadang sering terkali jatuh untuk mendapatkan nyamuk tersebut. Tapi namanya berjuang, lari terus, jalan terus, kejar terus meskipun terjatuh, tetap cecak masih bisa hidup. Buktinya ada saja nyamuk yang dia bisa makan. Kalau kita lihat lagi, setiap malam kita kedatangan tamu meskipun nggak pernah mampir ke kita, cuman keliling saja. Ada tukang bakso, ada tukang sate dan lain sebagainya dengan berbagai macam bunyi yang diketok oleh dia. Kalau ibu-ibu kayaknya hafal itu, ketokannya begini itu nasi goreng, ketokannya begini itu sate. Saking sering-seringnya gitu ya. Ketika tukang jualan itu mau berangkat dari rumahnya untuk jual dagangannya, tahu nggak di sebelah sini ada yang mau beli, di sebelah sono ada yang mau beli? Nggak ada yang tahu, Pak. Betul nggak kira-kira? Nggak ada. Tapi karena dia sadar bahwasanya profesi dia adalah jualan, dia harus berangkat sesuai dengan jadwal yang dia lakukan. Setiap sore keluar, jalan aja. Ketika dia jalan, kadang-kadang hari ini rumah ini beli, besoknya enggak, dan sebaliknya. Dia tidak pernah memikirkan siapa dan kapan dibeli berjualannya. Jalan saja, pulang-pulang tetap saja jualannya ada yang beli. Meskipun kagak habis, minimal besok bisa jualan lagi. Pada hakikatnya rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, punya mata dua, tangan dua, kaki dua, dan ada yang lebih dari itu. Dari anggota fisik adalah akal kita yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lainnya. Kenapa kita khawatir? Kenapa kita takut tentang urusan rezeki? Padahal hakikatnya kalau memang kita masih hidup, sebetulnya rezeki kita itu masih ada. Kalau rezeki kita sudah tidak ada, pasti kita akan mati. Ibaratkan kalau lampu cempor, maaf ya, cempor kalau bahasa Jawanya apa? Yang dulu lampu yang diisinya minyak, apa tromak, atau yang kalau misalnya obor ya gitu ya, obor diisi minyak. Selagi minyaknya itu masih ada, obornya hidup apa enggak? Tapi kalau minyaknya udah habis, mau nggak mau obor itu mati. Kalau jatah rezeki kita masih ada, walaupun kita berupaya pengen mati, ya gak akan mati. Tapi kalau gudang rezeki kita jatahnya dari Allah sudah habis, meskipun kita pengen hidup 1000 tahun lagi, pasti kita akan mati. Nah, hadirin rahimakumullah, oleh karena itu kita yakinkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, urusan rezeki semuanya dari Allah, dan hidup ini adalah ujian. Mudah-mudahan ketika ujian datang pada kita, baik dengan ujian kebaikan maupun keburukan, kita lulus semuanya sehingga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.